Halo, selamat datang di program e-learning perilaku organisasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang kepribadian dan nilai. Setelah kalian mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan untuk mampu, yang pertama, menjelaskan tentang definisi kepribadian, bagaimana cara pengukurannya, serta menjelaskan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepribadian seseorang. Selain itu, kalian diharapkan untuk mampu menjelaskan framework MBTI dan menggunakannya untuk menilai kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi elemen sifat dari Big Five Personality. Kemudian kalian diharapkan mampu mendefinisikan tentang apakah arti nilai itu, menjelaskan pentingnya nilai dan membedakan antara nilai terminal dan nilai instrumental, kemudian menyebutkan nilai dominan dari angkatan kerja di era sekarang, serta mengidentifikasi 5 dimensi nilai culture nasional menurut definisi kepribadian pertama kali dikemukakan oleh Golden Orpor, yaitu keseluruhan cara individu dalam bereaksi dan berinteraksi dengan individu lain, biasanya sifatnya konsisten dan cenderung menetap. Dengan mengetahui kepribadian seseorang, kita akan dapat meramalkan perilaku yang akan ditampilkan oleh orang tersebut dalam menghadapi suatu situasi tertentu. Manfaat dari mengetahui kepribadian bagi manajer adalah hal ini akan sangat berperan penting dalam proses pengambilan keputusan ketika akan merekrut pegawai dan juga menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Faktor yang mempengaruhi kepribadian ada 3. Yang pertama adalah faktor hereditas, yang kedua adalah faktor environment atau lingkungan, dan yang ketiga adalah faktor. Yang pertama akan kita bahas adalah tentang faktor hereditas atau faktor keturunan. Berdasarkan hasil dari 3 penelitian yang berbeda, ditemukan bahwa hereditas atau keturunan memainkan peranan penting dalam menentukan kepribadian seseorang. Pada penelitian yang dilakukan dengan cara memperhatikan faktor genetika dan temperamen manusia di kalangan anak kecil, ditemukan bahwa ciri-ciri seperti rasa takut, rasa malu, rasa sedih, disebabkan oleh karakteristik genetik yang diwariskan oleh orang tua ke penelitian yang kedua tentang faktor hereditas meneliti tentang anak kembar yang telah dipisahkan sejak mereka lahir. Para peneliti meneliti lebih dari 100 pasangan kembar identik yang dipisahkan sejak lahir, kemudian dibesarkan secara terpisah. Dari hasil penelitian ditemukan banyak kesamaan di antara mereka. Misalnya ada salah satu pasangan kembar yang sudah terpisah selama 39 tahun dan dibesarkan dengan jarak 45 mil. Ternyata mereka mengendarai mobil dengan model dan merek yang sama, kemudian mereka kecanduan merek rokok yang sama, memiliki anjing dengan nama yang sama, dan secara teratur berlibur ke suatu tempat liburan yang nyaris Pada penelitian lain yang menilai tentang koneksi antara keturunan dikaitkan dengan kepuasan kerja, ditemukan bahwa kepuasan kerja cenderung stabil sepanjang waktu dan kepuasan kerja ditentukan oleh sesuatu yang bersifat inheren dalam pribadi atau menetap, bukannya oleh faktor-faktor di luar. Faktor yang kedua yang mempengaruhi kepribadian seseorang adalah faktor environment, yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang paling berperan penting adalah culture atau budaya di mana seseorang tersebut dibesarkan, kondisi di awal masa perkembangan, norma di keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh-pengaruh lain yang dialami oleh orang tersebut. Lingkungan di mana kita tampil memainkan suatu peranan penting dalam membentuk kepribadian kita. Contohnya adalah budaya membangun norma, sikap, dan nilai yang diteruskan mulai dari satu generasi ke generasi berikutnya, serta hal ini akan menciptakan konsistensi selama bertahun-tahun. Keturunan menetapkan parameter atau batas luar, akan tetapi potensi sepenuhnya seorang individu akan ditentukan oleh seberapa baiknya dia menyesuaikan diri dengan permintaan dan persyaratan di lingkungan tersebut. Selain faktor lingkungan dan juga faktor genetika, faktor ketiga yang berpengaruh terhadap kepribadian seseorang adalah faktor situasi. Situasi mempengaruhi efek dari keturunan dan juga lingkungan terhadap kepribadian. Kepribadian seorang individu, walaupun pada umumnya stabil dan konsisten, justru berubah-berubah mengikuti situasi-situasi yang berbeda. Situasi yang berbeda akan memberikan batasan-batasan yang diterapkan pada perilaku yang berbeda pula. Misalnya, pada situasi di tempat beribadah dan situasi ketika wawancara untuk mendapatkan kerja, kondisi ini tentunya akan membatasi banyak perilaku individu. Sementara pada situasi lain, misalnya piknik di sebuah taman umum,
akan memberikan batasan perilaku yang relatif lebih sedikit sehingga seseorang akan lebih bebas Salah satu cara yang dapat kita pergunakan untuk menilai tipe kepribadian seseorang adalah dengan menggunakan MBTI atau Myers-Briggs Type of Indicator. Dengan menggunakan MBTI, alat tes ini akan menilai bagaimanakah tipe interaksi sosial seseorang. Yang pertama adalah extrovert maupun introvert. Yang kedua adalah tentang bagaimana preferensi dalam cara pengumpulan data, apakah orang tersebut menggunakan sensing atau intuitif. Yang ketiga adalah preferensi dengan cara pengambilan keputusan, yaitu apakah orang tersebut menggunakan feeling atau thinking. Dan yang keempat adalah bagaimana cara pengambilan keputusan orang tersebut, apakah dengan cara perceiving atau menggunakan. Yang dimaksud dengan extrovert adalah dimensi yang mencangkup tingkat kesukaan seseorang terhadap hubungan atau relationship. Orang-orang yang ekstrovert pada umumnya cenderung lebih suka untuk hidup berkelompok, tegas, serta mampu bersosialisasi dengan mudah, sementara kaum introvert mereka cenderung pendiam. Mereka pada umumnya memperoleh energi dari dalam diri mereka sendiri dan lebih cenderung senang dengan ketenangan dan memperoleh energi dari Alat tes yang kedua yang biasanya dipergunakan dalam menilai kepribadian seseorang adalah dengan cara menggunakan Big Five Personality Model. Big Five Personality Model menggunakan 5 traits atau 5 sifat dalam diri seseorang untuk menilai bagaimana nanti orang tersebut akan bereaksi dengan situasi di lingkungan kerja mereka. 5 trait tersebut antara conscientiousness, emotional stability, extraversion, agreeableness, serta open to experience. Bagaimana korelasinya dengan tempat kerja? Pada umumnya orang dengan conscientiousness tinggi biasanya mereka akan memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi dan level stres yang lebih rendah. Sementara orang yang memiliki emotional stability tinggi biasanya mereka akan memiliki kinerja yang tinggi, kemudian mereka juga memiliki tingkat kepemimpinan yang lebih tinggi dan mereka memiliki kepuasan kerja yang lebih tinggi pula. Sementara orang yang cenderung lebih extrovert biasanya mereka akan memiliki kemampuan untuk leadership yang lebih tinggi dan juga lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan. Sementara orang dengan agreeableness tinggi mereka akan lebih mampu untuk memiliki kinerja yang lebih baik, kemudian memiliki level yang lebih rendah ketika dia akan melakukan perilaku yang menyimpang. Kemudian orang yang terbuka terhadap pengalaman baru yang tinggi, mereka akan memiliki kinerja yang lebih tinggi, kemudian mereka akan mampu memiliki leadership yang lebih baik, serta mereka pada umumnya akan lebih cenderung bertahan dalam suatu perusahaan di waktu yang lebih. Jika menurut Big Five Personality Model, extraversion adalah dimensi yang mencangkup pada tingkat kesuksesan seseorang pada hubungan dengan orang lain. Orang-orang yang ekstrovert mereka akan cenderung lebih suka untuk bekerja secara berkelompok, tegas, serta mampu bersosialisasi. Sementara kaum yang introvert mereka akan cenderung malu-malu dan tenang. Sementara jika tentang dimensi agreeableness atau kemampuan untuk bersepakat, merujuk pada tingkat kecenderungan individu untuk tunduk pada orang lain. Orang-orang yang memiliki skor tinggi biasanya kooperatif, hangat, dan bisa dipercaya. Sementara orang-orang dengan skor rendah biasanya mereka cenderung bersikap dingin, tidak mampu bersepakat, dan antagonis. Sedangkan yang dimaksud dengan conscientiousness atau mendengarkan suara hati atau bersikap hati-hati, dimensi ini merujuk pada ukuran dari reliability. Biasanya orang dengan conscientiousness tinggi mereka umumnya lebih bertanggung jawab, terorganisir, dapat dipercaya dan juga gigih. Mereka pada umumnya memiliki skor yang rendah pada dimensi ini, biasanya akan mudah bingung, tidak terorganisir dan tidak andal. Dimensi yang keempat pada Big Five Personality adalah emotional stability atau stabilitas emosional. Dimensi ini menunjukkan tentang kemampuan seseorang untuk bertahan terhadap stres. Orang dengan stabilitas emosional yang positif, mereka akan cenderung tenang, percaya diri, dan merasa aman. Mereka dengan skor yang rendah atau negatif akan merasa cenderung nervous, gugup, cemas, tertekan, dan merasa tidak aman. Sementara dimensi yang kelima adalah open to experience, yaitu tentang keterbukaan seseorang terhadap pengalaman. Dimensi ini menunjukkan suatu kisaran minat individual dan kekaguman terhadap hal yang baru. Orang yang ekstrem dan terbuka adalah orang-orang yang kreatif, ingin tahu, dan sensitif secara artistik. Mereka yang berada pada skor yang rendah, mereka cenderung konvensional dan menemukan kenyamanan dalam hal yang sama.
Atribut kepribadian umum yang mempengaruhi perilaku organisasi antara lain yang pertama adalah core self-evaluation, yang di sini dibagi menjadi dua, yaitu adalah tentang self-esteem dan juga locus of control, kemudian Machiavellism, kemudian narcissism, kemudian self-monitoring, risk-taking, dan juga proactive person. Hal yang pertama akan kita bahas adalah self-esteem. Self-esteem adalah sejauh mana seseorang suka atau tidak suka terhadap dirinya sendiri. Hal ini berhubungan langsung dengan harapan akan keberhasilan seseorang. Pada umumnya, orang-orang dengan self-esteem tinggi, mereka akan cenderung menanggung resiko yang lebih besar dalam seleksi pekerjaan. Mereka akan lebih mudah memilih pekerjaan yang tidak konvensional dan mereka pada umumnya cenderung lebih puas dengan pekerjaan mereka. Sementara orang-orang dengan self-esteem rendah pada umumnya mereka lebih rentan terhadap pengaruh luar, bergantung pada penerimaan evaluasi positif terhadap orang lain, sehingga lebih memungkinkan untuk mereka mencari pengakuan orang lain. Kemudian mereka pada umumnya lebih suka berkompromi dengan keyakinan dan perilaku dari orang-orang yang mereka hargai. Mereka cenderung memperhatikan bagaimana cara menyenangkan orang lain dan biasanya karena faktor ini mereka cenderung kurang puas dengan pekerjaan mereka karena selama ini mereka selalu meminta adanya persetujuan dari locus of control. Pada locus of control ada orang-orang yang percaya bahwa nasib mereka ada di tangan mereka sendiri. Biasanya orang-orang dengan kepercayaan seperti ini mereka memiliki locus of control internal, dan sebaliknya ada juga orang-orang yang percaya bahwa nasib mereka sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan-kekuatan di luar diri mereka sendiri, yaitu orang-orang dengan prinsip seperti ini mereka dikenal dengan memiliki external locus of control. Jadi locus of control adalah kepercayaan orang bahwa nasib adalah mereka yang menentukan sendiri atau nasib mereka ditentukan oleh. Pada orang yang memiliki locus of control internal, mereka umumnya yakin bahwa merekalah yang memegang kendali terhadap apa yang terjadi pada diri mereka sendiri. Selain itu, individu dengan evaluasi diri positif mereka akan cenderung melihat lebih banyak tantangan dalam pekerjaan mereka yang membuat mereka merasa nyaman. Mereka juga cenderung mendapatkan pekerjaan yang lebih rumit dan menantang, dan mereka pada umumnya cenderung bekerja dengan lebih baik. Hal ini disebabkan karena mereka akan menentukan tujuan yang lebih ambisius, berkomitmen, dan tidak tahan lama saat mendapatkan rintangan demi meraih target yang telah mereka tetapkan. Contohnya, orang dengan locus of control internal akan cenderung melihat apabila perkuliahan itu keberhasilannya ditentukan oleh diri mereka sendiri, bukan karena faktor pengajar dan juga bukan karena faktor keberuntungan apabila mereka tiba-tiba memperoleh nilai yang lebih. Self-efficacy merupakan keyakinan seseorang terhadap kesanggupan yang ada di dalam dirinya sendiri untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan sukses, serta dia diharapkan untuk mampu mengendalikan keadaan-keadaan di sekitarnya demi tercapainya hasil tersebut. Ada 4 hal yang dapat mempengaruhi self-efficacy seseorang. Yang pertama adalah pengalaman dalam pencapaian prestasi atau performance accomplishment. Kemudian yang kedua adalah bagaimana dia mengamati pengalaman orang lain sebagai role model dia atau vicarious experience. Yang ketiga adalah adanya dorongan verbal atau verbal persuasion, dan yang keempat adanya pemunculan atau pembangkitan emosi atau yang biasa kita sebut dengan emotional arousal. Machiavellism diambil dari nama Niccolo Machiavelli. Beliau menulis tentang bagaimana cara mendapatkan dan menggunakan kekuasaan. Pada umumnya, orang-orang dengan Machiavellism tinggi akan lebih banyak melakukan manipulasi, lebih banyak menang, kurang bisa dibujuk, akan tetapi mereka lebih pintar membujuk orang lain. Kemudian, sikap Machiavellism akan mudah atau tumbuh subur apabila orang tersebut berinteraksi secara langsung atau bertatap muka dengan orang lain. Terjadi situasi dengan kaidah yang aturannya sangat minimal sehingga memungkinkan terciptanya ruang gerak untuk berimprovisasi, serta adanya keterlibatan emosional pada rincian-rincian yang tidak relevan pada umumnya akan mudah mengacaukan orang-orang dengan Machiavellism. Self-monitoring adalah suatu ciri kepribadian yang mengukur kemampuan seseorang untuk menyesuaikan perilakunya dengan faktor-faktor situasi eksternal. Orang-orang dengan tingkat self-monitoring yang tinggi pada umumnya memperlihatkan daya penyesuaian diri yang sangat tinggi terhadap adanya perubahan-perubahan situasi yang terjadi. Mereka juga sangat peka terhadap isyarat-isyarat yang diterima oleh lingkungan, dan mereka dapat menunjukkan perilaku yang berbeda pada situasi yang berbeda juga. Biasanya mereka juga cenderung adaptable juga terhadap adanya suatu perubahan. Kemudian
Orang dengan self-monitoring tinggi, mereka mampu menyajikan kontradiksi yang mencolok antara personal publik mereka dengan diri mereka pribadi. Mereka cenderung memberikan perhatian yang lebih dekat terhadap perilaku orang lain, serta mereka mampu menggunakan wajah yang berbeda untuk pendengar yang berbeda pula. Orang-orang dengan tingkat self-monitoring yang rendah biasanya mereka tidak dapat menyamarkan diri. Hal ini dapat diartikan mereka kurang mampu beradaptasi dengan adanya tuntutan lingkungan. Kemudian mereka cenderung menampilkan disposisi atau sikap menentang dalam situasi tertentu. Biasanya konsistensi perilaku yang tinggi antara siapa mereka dan apa yang mereka lakukan. Dimensi lain yang mempengaruhi perilaku organisasi adalah tentang risk-taking. Risk-taking adalah kecenderungan seseorang untuk mengambil atau menghindari resiko. Hal ini juga akan berdampak pada lama atau cepatnya seseorang ketika dia mengambil keputusan, serta berapa banyak informasi yang dibutuhkan sebelum mereka menentukan pilihan mereka. Pada umumnya, di sini orang akan memiliki derajat yang berbeda dalam keinginan mereka untuk memanfaatkan peluang, serta mereka berbeda pula derajat keberaniannya dalam menanggung resiko. Pada umumnya, manajer yang memiliki derajat risk-taking tinggi, mereka akan lebih cepat dalam mengambil keputusan dan juga menggunakan informasi yang sedikit dalam mengambil keputusan. Biasanya ini akan sangat berguna bagi organisasi-organisasi yang sifatnya adalah entrepreneur. Sementara manajer yang memiliki risk-taking rendah, pada umumnya mereka akan cenderung lebih lama dalam mengambil keputusan, mereka membutuhkan informasi yang lebih banyak sebelum mereka mengambil keputusan, dan biasanya tipe manajer seperti ini umumnya berada pada kondisi organisasi yang besar dengan lingkungan yang Hal yang terpenting dalam perilaku organisasi yang perlu kita bahas selanjutnya adalah tentang nilai. Nilai adalah sesuatu yang diinginkan, penting, dan memiliki arti sehingga diperjuangkan atau diprioritaskan untuk direalisasikan. Setiap orang pada umumnya akan memiliki nilai mereka. Berdasarkan Rockage Value Survey yang dikemukakan oleh Milton Rockage, beliau membagi nilai menjadi dua tipe. Yang pertama adalah terminal value atau nilai terminal, yaitu keadaan akhir kehidupan yang diinginkan oleh seseorang, berisi tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh seseorang selama masa hidupnya. Dan yang kedua adalah instrumental value atau nilai instrumental, yaitu perilaku atau cara-cara yang disukai oleh seseorang untuk mencapai nilai terminal, yaitu cara-cara yang dipergunakan untuk mencapai nilai terminal tersebut. Contohnya, terminal value di sini adalah mandiri. Kemudian, instrumental value di sini adalah profesionalisme, kerja keras, dan pantang menyerah. Jadi, profesionalisme, kerja keras, dan pantang menyerah adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai nilai terminal, yaitu mandiri. Setiap negara juga pada umumnya memiliki nilai yang dianut oleh negara mereka. Di sini ada 5 international value yang dipegang. Yang pertama adalah power distance, yang kedua adalah individual versus collectivism, yang ketiga adalah masculinity versus femininity, yang keempat adalah certainty avoidance, dan yang kelima adalah long term versus short term orientation. Ketika kita mempelajari nilai, maka dapat disimpulkan bahwa memahami nilai atau value menjadi penting dalam organisasi karena pada umumnya nilai akan mempengaruhi sikap, perilaku, dan persepsi seorang di tempat kerja. Kemudian kinerja dan kepuasan pegawai akan menjadi lebih tinggi apabila nilai mereka cocok dengan nilai yang dimiliki oleh organisasi. Manajer pada umumnya akan lebih cenderung mengapresiasi positif dan memberikan reward yang positif terhadap pegawai mereka yang memiliki kecocokan dengan organisasi. Selain itu, pegawai juga pada umumnya akan lebih puas apabila mereka berada di lingkungan yang cocok dengan diri mereka. Hal ini menyebabkan biasanya organisasi akan merekrut kandidat pegawai yang selain memiliki kemampuan, pengalaman, dan motivasi yang kuat, mereka juga mencari pegawai yang memiliki sistem nilai yang sesuai dengan tuntutan organisasi.